Selanjutnya kita mengaji kitab Tafsir Al-Jailani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu innama bahyukum ala anfusikum mata'ul hayatid dunya summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayuhan nas, ya, wahai manusia. Jadi Al-Quran ini menggunakan beberapa pola memanggil atau menghitop. Ya, ada ya ayuhan nas, wahai manusia. Berarti hitopnya ini seluruh umat manusia yang ada di bumi. Ya. Terus terkadang Al-Quran menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini sudah khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya, innama bahyukum, sesungguhnya yang membuat sesat dirimu, itu sesat itu karena keingkaranmu terhadap nikmat Allah atau kekufuranmu terhadap anugerah-anugerah Allah. Itu sesungguhnya yang menyesatkan itu ya ala anfusikum, atas dirimu sendiri. Itu. Innama bahyukum, ya, sesungguhnya yang membuat dirimu tersesat, ya, itu ala anfusikum, ya, atas dirimu sendiri. Ini maksudnya kenapa orang disebut tersesat dari jalan Allah. Ya, ini pasti ada beberapa faktor. Yang pertama misalnya ya, faktor ingkar. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, ya, sudah datangkan Nabi tapi tidak mau beriman juga. Begitu juga umatnya Nabi Musa, Nabi Isa sudah didatangkan Nabi masih juga tidak beriman kepada Allah, ya, dan kepada kerasulan Nabi Musa dan Isa. Itu artinya apa? Mereka sesat ya karena kekufuran mereka. Gitu. Terus bagaimana dengan kehidupan zaman sekarang? Ya, zaman sekarang Nabi sudah tidak akan muncul lagi setelah Nabi Muhammad. Maka yang ada sebagai pewarisnya ya para ulama, para kiai, para ajengan yang mengajarkan ya ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya, mereka sebagai warosah. Ya. Lah, ketika di zaman sekarang kok ada juga orang yang ingkar ya terhadap ceramah nasihat para kiai, para ajengan gitu. Ya, diajak kepada kebenaran berat masih aja ingkar, ya sudah. Berarti Allah itu sudah memanggil melalui lesannya para ustadz, para kiai, para ajengan, tapi karena ego ya atau karena kekufuran seseorang inilah yang menyebabkan dia tersesat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah sudah sampai kepadanya, ceramah para ustadz, para kiai sudah didengar gitu. Tapi kenapa dia tidak tergerak? Ya karena ego. Apaan sih itu, ngaji apaan gitu. Jadi tidak pernah membuka diri mau mendengarkan ya kajian atau ceramah para ustadz atau ajengan. Siapa tahu dari ceramah itu ada mutiara-mutiara yang dibutuhkan oleh batiniah kita sebagai minuman rohani. Sebab di dalam diri kita ini ya ada aspek rohaninya. Kalau nggak dikasih minuman rohani,
ya nggak bakalan dia akan mendapatkan pencerahan batinnya. Kalau hanya melulu soal duniawi, ya, kemudian semua dihitung dengan ukuran materialisme, pasti batinnya kering. Kalau batinnya kering pasti susah nasihat. Ya, nasihat masuk itu susah. Itu repotnya di situ. Maka ya dengan menghadiri majelis ilmu ya yang bisa menggugah, mengingatkan ya supaya kita seandainya belok itu gak kebablasan gitu ya. Selalu ada yang mengingatkan, selalu ada yang jewer, selalu ada yang nasihatin. Ini sesungguhnya Allah memanggil kita untuk kembali di jalannya. Ini ya hakikatnya Allah sedang memanggil hamba-hamba yang dicintainya untuk kembali di jalannya. Tapi kadang tadi egonya itulah yang membuat dia tersesat. Ya. Mata al-hayatid dunya, yaitu kehidupan dunia. Ya, menikmati kehidupan dunia itu ya artinya orientasi hidupnya serba duit gitu ya. Ngaji ya kalau nggak ada duitnya nggak berangkat gitu. Apapun aktivitas kalau nggak ada duitnya nggak berangkat. Nah, ini orang-orang yang seperti ini orang yang tertipu dia. Tertipunya ya karena ilmunya belum sampai. Seharusnya bisa memilah. Ada urusan dunia, ya pakai hitungan matematika ya. Kalau urusan kerja di kantor ya itu ya harus profesional gitu kan. Tapi ada sisi lain ibadah itu jangan lantas pakai hitung-hitungan. Pakai hitung-hitungannya menurut Allah gitu. Kita disuruh ibadah ya ibadah. Dasarnya apa ya ikhlas. Sedekah ya sedekah, zakat ya zakat. Dasarnya apa? Ikhlas. Itu yang akan sampai dan akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan ibadah kok pakai hitungan-hitungan matematika, ya rugi. Di dunia ya enggak seberapa balasannya, di akhirat minus. Karena kalau tujuannya sudah karena matematik ya, pengen balasan ini itu, di akhirat udah pasti tidak mendapatkan balasan itu ya. Jadi banyak orang yang tamattu biladzatiha, orang yang orientasi hidupnya menikmati kelezatan duniawi ya, kerja keras dari pagi sampai pulang malam, dapat duit rezeki hanya untuk poya-poya, untuk maksiat. Ini namanya at-tamattu biladzatiha wa syahwatiha, dan mengikuti syahwatnya. Itu orang-orang kaya yang duitnya melimpah ya. Ya, karena duitnya melimpah, terus makanannya serba enak ya, kecukupan, maka dari urusan perut turun ke bawah perut. Akhirnya orientasi hidupnya hanya memuaskan nafsu syahwatnya. Gitu. Dan ini ya bagi orang-orang yang kaya raya ini dianggap hal yang biasa. Gitu. Dia tidak pernah menyadari bahwa rezeki yang dia peroleh itu dari Allah. Bukan hasil kerja keras. Memang iya dia kerja keras, tapi kalau Allah nggak memberikan sehat walafiat, nggak ngasih jalan, nggak bakalan dia bisa memperoleh harta benda. Orang-orang yang terjebak pada aspek duniawi semata, maka dia akan menjadi orang yang menyesal, tertipu. Gitu. Terus selanjutnya, summa ilaina, kemudian kembali kepadaku,
kembali kepada marji'ukum, mereka mengembalikan, fanunabbi'ukum, maka kami mengingatkan mereka, bima, dengan sesuatu, kuntum yang kamu ada, tak maluna kamu lakukan. Itu maksudnya bahwa Allah ya akan memberikan kabar soal bima kuntum tak malun. Bima kuntum tak malun ini hasil apapun yang kamu lakukan. Itu semua ada laporannya, ada rapotnya. Jadi contoh misalnya ada orang sholat sama-sama di masjid, ya bahkan ya, orang sebanyak itu sama-sama melakukan ibadah. Tapi di antara orang sebanyak itu yang ibadahnya mencapai kualitas ikhlas, ya ini akan bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari orang yang benar-benar mencapai kualitas ikhlas, apalagi nggak pernah bersentuhan dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf seperti ini. Ya banyak yang sama-sama datang ke masjid ibadah, tapi tidak sadar ternyata dia sudah dibelokkan oleh iblis melalui riya, pamer. Saya ke masjid supaya keren, supaya kelihatan soleh, supaya kelihatan nampak sebagai warga yang baik, yang taat. Gitu. Hanya sekedar pengen pujian itu. Nah, maka ketika dinilai di sisi Allah sama-sama beribadah sama, tapi hatinya berbeda, ya, inilah yang membedakan. Bima kuntum tak malun, ini kita akan mengambil rapot di sisi Allah, itu tergantung dari kualitas keikhlasan kita pada saat beramal. Nah, disinilah pentingnya ngaji tasawuf supaya ngerti ikhlas itu kunci utama di dalam beramal. Apapun yang kita lakukan kalau tidak ada ikhlas, itu hanya capek ya, hanya capek lelah saja, nggak ada efek sampai ke akhirat, tidak ada. Innama masalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu, ini diingatkan bagi orang-orang yang masih punya orientasi ngejar dunia, ya, berangkat pagi pulang malam hanya orientasinya ngejar dunia, pengen kaya raya gitu, pengen memuaskan nafsu syahwatnya. Kama in anzalnahu, seperti ibarat air, anzalnahu yang kami turunkan, minas sama'i dari langit, fahtalato maka bercampur, ya, seperti air hujan turun dari langit kemudian sampai bumi, fahtalato ya bercampur dengan tanah, ya, kemudian bihi nabatul ardi, akhirnya tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di bumi, ya, mulai hidup kembali, ya, pertanian dan lain sebagainya gitu. Nabatul ard, mimma yakulu, mimma dari sesuatu, yakulu yang makan siapa, annasu manusia, ya, seperti pertanian. Kalau petani ya nanam padi, jagung gitu. Wal an'am, dan binatang, ya, dengan turun hujan dari langit kemudian, ya, rumput tumbuh subur, dan ini juga menjadi anugerah bagi an'am, bagi binatang-binatang gitu. Jadi manusia juga menjadi bisa makan dari hasil buah-buahan, hasil pertanian. Begitu juga binatang-binatang juga bisa memakan, ya, rumput-rumput yang tersedia. Ini perumpamaan
Seperti itu. Kemudian lanjutannya, hatta akhudatil ardu zukhrafaha, sehingga ketika bumi itu diambil ya dari sisi keindahannya, wazayyana, dan bersolek, ya wadunna, dan menyangka siapa ahluha penduduknya dunia, annahum sesungguhnya mereka qadirunya mampu alaiha atas urusan dunia tadi, pertanian maksudnya gini, kalau kita ibaratkan para petani yang setelah turun hujan itu kan mereka mulai bisa garap sawahnya. Nah, ini. Setelah sawah itu digarap, ya kemudian ditanemin padi, sampailah tumbuh subur, sampailah mau panen itu. Sehingga ketika nampak padi itu sudah subur, kemudian sudah mulai tumbuh padi yang cukup bagus, itu pasti harapannya, wah ini akan panen, kalau panen nanti dijual ya pasti akan menjadi banyak duit dan bisa untuk membeli ini itu. Gitu. Ini hatta idza khadil adu zuhrafaha, ya. Bisa buat beli motor, bisa buat beli mobil, bisa buat beli macam-macam. Lah, ada juga di antara mereka yang merasa, oh ini sawah ini bisa bagus karena teori saya, gitu. Karena kehebatan saya dalam soal pertanian. Sama sekali tidak pernah ingat kepada Allah yang menurunkan hujan dari langit. Coba kalau diperhitungkan hujan dari langit itu yang menyebar ke bumi, ini kan anugerah sehingga pertanian bisa menjadi hidup. Nah, para petani yang punya kesadaran eling sama Allah bahwa tanaman ini bisa bagus karena ada air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Nah, maka apabila ada orang yang merasa hebat ini pertanian sukses karena teoriku, karena kerja kerasku, gitu. Maka orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu ya sama kayak seolah-olah hidup di dunia ini ya tergantung saya yang ngatur. Padahal kalau dia berpikir dia bisa hidup di dunia itu semua atas anugerah Allah. Dulu tidak ada, menjadi ada. Dulunya dari sulalah mintin, saripati tanah, kemudian menjadi nutfah sperma, menjadi alaqah, menjadi mudghah, sampai dalam kandungan ibu 9 bulan kemudian baru lahir. Ini kalau dia tidak menyadari asal muasal dan asal usulnya ini, banyak orang yang lupa diri bahwa itu mutlak anugerah Allah. Kita hidup di dunia, lahir di dunia dengan segala fasilitasnya, ini mutlak anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagi orang yang eling, yang punya kesadaran spiritual. Tapi bagi orang yang dilupakan oleh Allah, sama kayak ke petani tadi, panen berhektar-hektar, ya akhirnya merasa ini kehebatan saya. Akhirnya lupa zakat, lupa infak. Kenapa? Karena merasa saya yang kerja keras. Itu sama kayak orang hidup di dunia merasa kehidupan di dunia tergantung saya mengatur. Tidak sadar sewaktu-waktu Allah itu bisa mencabut nyawanya. Alaiha ataha, Allah dapat mendatangkan bahtatan dalam keadaan ya tiba-tiba ngagetin amruna, yaitu perintah kami. Jadi terkadang pertanian ya itu nampak bagus ya, mau panen gitu ya, karena sudah menguning gitu padinya. Tapi kalau Allah berkehendak dalam waktu sekejap di malam hari, ketika Allah ataha amruna mendatangkan yaitu
bala untuk merusak tanaman tersebut, bagi Allah sangat mudah. Ya, didatangkanlah yaitu tikus. Ya, jadi saya masih ingat ya dulu ketika masih di kampung ya, kalau musim tikus itu ya orang semua bergerak ya siang malam itu nyari tikus, karena sekali tikus datang semalam itu bisa menghabiskan ya sawah ladang itu bisa habis semua itu. Ini kalau kembali ke ayat ini ternyata ataha amruna, bahwa penyakit wareng, penyakit tikus yang didatangkan oleh Allah dalam keadaan bahtatan, yaitu mendadak seketika itu, baik lailan di malam hari au naharan atau siang hari, faja'alnaha hasidan, padahal dia ya sudah bermimpi panen tinggal seminggu lagi, seminggu lagi tinggal panen, ternyata kurang beberapa hari ludes, yaitu terkena yaitu penyakit homotikus kalau di Jawa itu. Ka'alam tahna, seolah-olah tidak tumbuh gitu. Bagi Allah meluluhlantakkan pertanian dalam waktu sekejap itu sangat bisa. Gitu. Kadza bil amsi, dengan kemarin ya, seolah-olah nggak ada tanaman itu bagi Allah sangat bisa. Nah ini artinya supaya orang pada eling sama Allah. Jadi kalau pertaniannya bagus, buahnya bagus, yang dieling pertama Allah. Yang bisa memberikan buah Allah. Apapun pohon itu kalau enggak Allah berkehendak berbuah ya enggak bakalan berbuah. Jangan sampai ini teoriku, ini karena aku. Nah, ini hamba yang belum paham ilmu tauhid akhirnya mengutamakan keakuannya. Ini kalau enggak ada aku, wah ini penyakit-penyakit iya, keakuan ananiyah yang sering muncul pada diri manusia. Tapi kalau orang yang bertauhid, lihat pohon, kemudian lihat buah, yang diingat Allah. Lihat sawah, lihat pari, yang diingat Allah. Karena ini kalau nggak ada air, yang airnya itu Allah yang menurunkan, nggak bakalan ini jadi padi. Itulah ini salah satu cara bagaimana kita menyadarkan diri supaya selalu ingat kepada Allah, yaitu dengan cara melihat asal usulnya. Semua yang ada di alam semesta ini tidak ada yang ya tidak berdiri sendiri, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, demikian itu nufassilul, kami menjelaskan ainu masilu, memberikan contoh al ayat di beberapa ayat liqaumin, kepada kaum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Ini endingnya di sini. Semua peristiwa itu nyata. Ya, para petani itu kalau yang pernah ngerasain anak petani, ya ada hama tikus, hama wereng, itu dalam waktu singkat itu bisa habis semua dan gak ada harapan panen sedikit pun. Nah, maksudnya dengan semua peristiwa itu dijadikan sebagai bahan untuk berpikir. Oh, ternyata di balik itu ada kekuatan yang maha kuat, yang maha dasar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.